Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia mengikuti Postpreneur kita di 5 Desember 2024, episode yang ke-142 hari ini. Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti Postpreneur dari awal hingga hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan, yang kita tampilkan, ini bisa membawa berkah, bisa membawa ilmu yang baru buat teman-teman semua. Nah, Postpreneur ini diadakan atas kerjasama PT Pos Indonesia bersama dengan Interindo Arta Kreasi. Kami sebagai salah satu strategic partner dari PT Pos Indonesia. Nah, seperti biasa, hari ini juga kita sudah ditemani oleh Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia. Pagi menjelang siang, Pak Jon. Pagi, Pak Mana Riki. kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak Riki. Sehat ya? Makasih. Sehat, makasih. Bang Gabriel, Mas, orang ini namanya Bang Gabriel Dewa Purba. Wah, Pak Joni, Pak Riki ya, selamat pagi dan teman-teman lainnya. Makasih. oke. Ya, Eh, Mas. Pak Jon, boleh dibuka postpreneur kita hari ini? Sekalian Oke, mungkin diberikan sedikit bocoran, gitu ya. oke, Topik yang akan diberikan hari ini, Pak Jon. Silakan, Pak. oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan seperti Pak Riki, teman saya yang mengadakan kita acara ini. Dan yang saya hormati juga, ini adik nih. Kita panggil aja Bang Gabriel Radio Purba. Beliau adalah Business Development di PT Buana Media Teknologi, bidang voucher. Terima kasih sudah uh, join di webinar Postpreneur kita. Rekan-rekan, para peserta webinar yang sudah hadir di sesi ini, di hari ini. Salam sehat semuanya. Rekan-rekan yang baru pertama kali yang mengikuti acara ini, kegiatan webinar Postpreneur kita sudah kita lakukan sampai ke 142 kali, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun kegiatan acara ini berlangsung. Setiap Kamis kita mengadakan webinar gratis dengan tema-tema tentang bisnis, dan banyak yang sudah mendapatkan manfaat teman-teman tentang ilmu digital marketing, ilmu tentang konten, ilmu tentang ekspor, ilmu tentang Google Ads, nah, TikTok bahkan ya, tentang marketplace, tentang membuat toko di ya, menggunakan landing page dan sebagainya, banyak banyak tema-tema lainnya ada di channel YouTube kita di Postpreneur dan YouTube-nya IAK. Silakan simak di rekaman kita, tentunya bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak bila kita untuk bisa memahami tentang topik-topik yang kita inginkan di list rekaman tersebut. Pos Indonesia mengadakan kita acara ini tentunya ingin membantu memberikan selain informasi tentang ilmu bisnis, Pos Indonesia juga berkesempatan untuk memperkenalkan layanan Pos Indonesia seperti Pos Aja dan Pospi. Dua platform digital ini merupakan platform digital kita yang bisa ditulis melalui Play Store maupun App Store. Aplikasi Pospi ini adalah layanan keuangan dari Pos Indonesia, bisa untuk berkirim uang menggunakan aplikasi Postpay, transfer uang ke rekening bank, bisa bayar asuransi, bisa beli pulsa, beli kuota, dan banyak laginya. Bahkan bisa bayar zakat ya. Dan silakan download di aplikasi Postpay ini di Play Store. Kemudian aplikasi Pos Aja ini aplikasi kurir kita untuk para pebisnis juga bisa, untuk retail, untuk perorangan juga bisa. Tujuannya adalah untuk bisa cek tarif, bisa cek tagihan kiriman, atau permintaan pick up, sehingga ada pegawai pos yang ditunjuk akan datang sampai ke rumah untuk pick up kiriman. Silakan.
nikmati dua layanan digital kita dalam era digital kita saat ini. Ini tema kita hari ini adalah digitalisasi UMKM dengan QRIS. Tentunya tidak asing lagi kita selalu eh, paham atau kita selalu berinteraksi dengan para pelaku usaha untuk transfer nih Pak Reki. Di warung, ada QRIS nggak? Karena uangnya juga nggak ada ya, cuma ada uangnya ada dalam handphone gitu ya. Ya tentunya kita bisa lakukan transfer menggunakan QRIS ini. Tetapi bagaimana pelaku usaha untuk bisa mendapatkan QRIS gitu ya? Kita bacanya bukan QRIS ya, QRIS gitu ya. QRIS ini apakah bisa rekening m-banking atau rekening yang lainnya bisa kita screenshot barcodingnya itu kita print kemudian ditempel sehingga menunjukkan pada saat transfer mereka teman-teman customer kita tidak lagi mengisi nomor rekening tetapi langsung scan barcode atau QRIS tersebut. Tentunya ini akan memudahkan bagi pelaku usaha. Tentunya juga kita waspada nanti Bang Gabriel ini ada teknik-teknik juga untuk melihat kris yang palsu gitu ya atau APK-APK palsu yang bisa berbahaya bagi kita untuk melakukan transaksi yang sifatnya fraud ya. Tema-tema sebelumnya juga banyak mitigasi risiko terkait dengan era digital. Itu silakan teman-teman pahami. Dan di grup juga di grup WA kita yang banyak lebih dari 20 tentunya tetap Bapak dan Ibu sekalian waspada dengan nomor kontak yang dihubungi secara japri. Tentunya di share apapun yang perlu kita verifikasi ulang karena perlu kita waspadai. Nah, khawatir data-data kita itu bisa di-grab, bisa diambil oleh pelaku orang yang ingin berbuat jahat dan sebagainya. Walaupun demikian, bisnis tetap harus jalan juga. Tetap jalan dengan kehati-hatian dan kita harus bisa meningkatkan pemahaman atau ilmu tentang hal-hal yang sifatnya bisa menunjang bisnis kita. Selesai itu, sekali lagi terima kasih Pak Gabriel Raditya Purba sudah menyediakan waktu untuk memberikan informasi tentang informasi QRIS ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John. Wah. Jadi Chris ya, bukan QRIS, bukan Chris gitu. Bukan, Iya, benar. Chris, namanya Chris. 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 Chris apa ini? Chris Dayanti. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi teknologi yang ada ini nanti bisa digunakan dan dimaksimalkan buat teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi nih. Gitu ya. Karena sekarang ini eranya pembayaran itu sudah sudah jauh dipermudah di era digital ini. Jadi kita mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Betul. Betul. Oke, Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah disampaikan bahwa acara Postpreneur kita ini didukung oleh PT Pos Indonesia dengan perkembangan dan transformasi yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Maka dari itu kita akan simak dan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir,
logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu.
Kita sudah saksikan bersama transformasi PT Pos Indonesia dengan layanan yang sangat luar biasa sekarang. Bapak Ibu mau kirim-kirim barang, bisa menggunakan aplikasi Pos aja untuk layanan pembayaran tagihan, top up, maupun kirim duit ya, kirim uang. Ini bisa menggunakan aplikasi PosPay. Nah, sudah lengkap memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang juga luar biasa, Bang Gabriel. Selamat siang, Bang Gabriel. Halo, selamat siang Pak Riki. Selamat siang Pak Joni. Terima kasih sudah Selamat siang. hadir. Selamat siang. Mau berbagi ilmu buat kita-kita semua, Bang Gabriel. Nah, eh, terputus sepertinya Bang Gabriel koneksinya. Nge-freeze. Ya, Pak Kris, ya. Nah, Benar Pak Riki. Tentunya dengan acara seperti ini kita bisa saling berbagi ilmu ya. Dengan mendapatkan para narasumber yang berkaitan di bidangnya, kita bisa diskusi tentang bagaimana peluang usaha agen pos. Setelah itu, setelah webinar ini di akhir sih, ada Pak Riki akan paparkan juga tentang peluang usaha agen pos. Dan tentunya ini punya kesempatan bagi kita. Di tahun 2025 ini kita harus dapatkan cuan yang banyak nih Pak Riki. Yang lain agen pos. betul. Nah, Bang Gabriel Jadi, sudah bergabung lagi. Bang Gabriel, oke. Sebentar Pak, saya ganti jaringan. Oke, santai dulu Bang Gabriel, cari dulu sinyal. Dari spot. Kita diskusi Nah, Pak Riki tentunya nanti banyak aktivitas ya. Teman-teman yang menjadi agen pos pasti ada diberi pelatihan ya Pak Riki ya. betul, Pak. Jadi sudah banyak orang bergabung, mendapatkan peluang usaha, tetapi bukan usaha saja, agen pos saja untuk diusahakan gitu, tapi juga punya bisnis yang lain, bisnis online dan pengiriman menggunakan klien pos. Istilahnya kita double cuan, jual produknya dapat cuan, dengan agen pos dapat cuan juga. Betul. Nah, silakan simak nih, Pak Oke, Riki akan paparkan ini tentang peluang usaha. Silakan, Mas Gabriel, Bang Gabriel. Oke. Bang oke, Gabriel, silakan waktu dan tempat kami persilakan. oke, oke, sudah aman sinyalnya sepertinya. Oke, terima kasih Pak Riki dan Pak Joni. Salam kenal untuk teman-teman yang lain. Perkenalkan saya Gabriel Radewa, saya dari PT Buana Meteorologi atau nama produknya namanya GVM Money. Nah, GVM Money sendiri sebenarnya sama kayak Pos Indonesia, Postpay ya, kita bergerak di pembayaran sistem keuangan. Oke, jadi saya mau share screen dulu ya, Bapak-Bapak sekalian sebentar. Oke, sudah terlihat, Bapak Ibu. Sudah, Oke, sudah. sudah, Mas. Oke, oke, sudah terlihat ya semuanya ya. Oke, jadi pembahasan hari ini kita tentang digitalisasi UMKM dengan QRIS ya, di mana supaya mudah, murah, efisien ya, gimana ini QRIS ini jadi salah satu apa namanya solusi pembayaran digital ya yang efisien. Nah, sebelum itu kita lihat dulu zaman dulu ya, kalau sistem pembayaran tuh seperti apa ya, zaman dulu banget ya, ada barter lah, kita nggak tahu nilainya, kemudian ada uang kerang, uang komoditas, lama-lama ada uang logam, sudah mulai ada nilainya, ya kan. Kemudian tahun 1661 adalah bank sentral ya, Bank Dunia, kayak kita ada Bank Indonesia di Indonesia, supaya bisa mengontrol keuangan, pembayarannya, berapa nilai dan sebagainya. Lama-lama muncullah yang namanya transfer dana, ya kan. Kemudian ada kartu kredit, ya, kemudian muncul ATM, internet banking, mobile banking, ya sekarang udah contactless card. Dan kalau di Indonesia sendiri, kita banyak juga mengenal pembayaran lain seperti misalnya QRIS ya. Nah, kita bahas dulu pertama, QRIS itu apa sih gitu ya. QRIS itu artinya QR Code Indonesia Standar. Ya, ini produk yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia ya awal tahun 2020 ya, di mana pembayarannya menggunakan QR code ya. Nah, ini kalau yang kita ini namanya QR code. Kalau barcode itu yang garis-garis Bapak Ibu. Jadi supaya tidak salah ya, kalau QR code itu yang apa, bukan yang garis-garis lah gitu ya. Nah, satu QR code ini
ya itu untuk pembayaran nasional dan internasional, ya untuk semua aplikasi pembayaran, ya seperti mobile banking, ya eh, maupun mobile payment, ya, yang ada di Indonesia, Thailand dan Malaysia dan Singapura saat ini. Dan ada dua yang penyelenggara QRIS ini, ya. Pertama ada yang bank, ya kayak Bank BCA, Mandiri, CIMB dan lain-lain. Dan ada yang non bank seperti kita, guna voucher dan juga Postpay, ada GoPay, OVO, Dana dan lain-lain. Ya, jadi QRIS ini sistemnya ya mudah, kayak mau bayar scan dari handphone kita, ya untuk baca QR code-nya gitu. Jadi ya tadi dibilang kita kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa, yang penting HP masih bawa gitu, ya seperti itu. Nah, mengapa sih UMKM ini membutuhkan QRIS? Ya, tentunya pertama ya kemudahan ya. Di satu QR itu untuk semua aplikasi pembayaran, ya. Jadi kita sebagai apa punya usaha, ya, mau bayar pakai apapun bisa diterima gitu. Karena memang tujuan QRIS ini dibuat oleh Bank Indonesia itu adalah mempermudah, ya. Jadi nggak hanya satu aplikasi aja, hanya bayar pakai aplikasi yang sama. Nah, itu nggak mudah ya. Kita harus install aplikasi gitu. Bapak Ibu mau punya Postpay, mau punya gudang voucher, mau punya bank BCA, bank lain-lain, bisa bayar pakai QRIS gitu. Karena itu untuk kemudahan. Kemudian efisiensi ya. Itu biayanya untuk QRIS sebenarnya rendah ya, dan ada pencatatan transaksi ya. Jadi ya apa namanya yang dibutuhkan sekarang kan bagaimana kita supaya bisa tambah profit tapi biaya juga nggak besar, dan juga bagaimana caranya kita bisa mencatat penjualan tanpa harus catat manual seperti itu. Kemudian juga kesempatan, ya kesempatan ini sekarang QRIS kan sudah bisa dibayar oleh orang luar, ya artinya kalau zaman dulu orang luar tuh kayak harus bayar pakai kartu kredit dan lain-lain. Nah, sekarang udah pakai QRIS juga bisa gitu. Walaupun sekarang masih berkembang ya, baru Malaysia, Thailand, Singapura yang sudah support. Nanti ke depannya QRIS ya Bank Indonesia tahun depan kalau nggak salah Jepang sama Korea Selatan. Nanti mungkin ke depannya menyusul lagi. Jadi pelan-pelan makin terbuka, makin aksesnya makin besar. Artinya UMKM ini bisa terima dari mana aja. Tuh, jadi lebih besar untuk ini ya. Kemudian support BI ya dengan tidak ada fee transaksi. Nanti akan saya jelaskan ini maksudnya apa. Ya, walaupun ada fee sedikit, tapi ini termasuk yang sangat murah dibandingkan pakai kartu kredit dan lain-lain. Ini jauh lebih murah. Nah, mungkin kalau mau lihat ciri-ciri QRIS ya, QRIS itu bentuknya kayak gini. Mau terbitan manapun, mau terbitan dari Postpay, guna voucher, BCA, BRI, bank lain-lain, GoPay, OVO, Dana, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada desain yang logo QRIS-nya, GPN. Yang penting adalah nama merchant-nya, nama pedagangnya, nama usahanya itu yang nomor 3. Kemudian yang paling penting lagi ada nomor 6-nya, QR code-nya. Ya, QR code-nya itu ya untuk kita melakukan scanning, ya untuk melakukan pembayaran. Ya, warna juga merah. Merah bukan berarti punya salah satu apa namanya yang pembayaran enggak, tapi semuanya sama. Jadi supaya familiar ya. Jadi kalau sekarang mungkin udah familiar sih. Dulu awal-awal 2020 itu orang masih bingung. Ini apa sih QRIS? Ah, ini mah ribet. Ini saya transfer nomor rekening gitu-gitu ya. Tapi perkembangannya sekarang udah 4 tahun lebih. Nanti kita juga ada apa namanya ada flow transaksinya, pertumbuhannya QRIS itu seperti apa. Itu makin besar sekali gitu. Jadi ya dulu-dulu awal nggak viral, sekarang akhirnya kalau zaman dulu saya mau baik QRIS dong. Ah, apa itu katanya. Kalau sekarang ya Pak, saya mau bayar QRIS. Boleh, boleh, boleh. Ada. Nah, gitu. Artinya udah berkembangnya jauh. Nah, sebelum ada QRIS tuh, sebenarnya udah ada QR, tapi bukan QRIS ya, QR. Contoh, ini kita kasih contoh dari OVO, GoPay. Cuman kalau ini, ya minusnya, ya dia harus bayar pakai OVO dan Grab. Kalau yang GoPay harus bayar pakai aplikasi GoPay. Ya kan, itu nggak efisien ya. Kalau kita tiba-tiba mau bayar, aduh saya cuma punya aplikasi guna voucher, aduh aplikasi Postpay. Oh, nggak bisa scan ini gitu. Nah, itulah tujuannya BI supaya mengstandarisasi semua QRIS QR yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ini produk baru BI ya, start dari 2022 ya, di mana QRIS ini sekarang nggak hanya digunakan di Indonesia, tapi bisa juga dari luar negeri ya. Sekarang negaranya ada Thailand, Malaysia, Singapura. Jadi orang sana, orang Thailand, Malaysia, Singapura, kalau Indonesia, dia udah bisa pakai
aplikasi pembayaran mereka bayar QRIS di Indonesia. Ya, jadi kan mempermudah ya, nggak perlu istilahnya harus tukar uang dulu dan sebagainya. Kalau kita lagi wisata, contoh misalnya mereka mungkin ke Bali, ya mereka tinggal scan QR QRIS-nya aja pakai aplikasi bank mereka yang di atau bank atau non bank di negara mereka. Ya, nanti 2025 Jepang, Korea Selatan akan menyusul. Mungkin nanti ke depannya dibuka lagi buat Cina, Eropa dan sebagainya. Pelan-pelan ya makin besar QRIS ya karena QRIS ini terlihat apa namanya sukses di Indonesia karena kalau lihat sistem pembayaran orang yang paling gampang sekarang itu bawa HP ya dan HP pasti ada kamera karena QRIS kan nge-scan-nya dari kamera jadi lebih mudah mungkin kalau di luar negeri kayak di mungkin contoh ya negara Amerika orang di sana handphonenya pakai NFC jadi payment mereka itu pakai namanya NFC ya pakai tinggal di tap gitu. Nah, kalau QRIS orang pakai kamera juga bisa. Tapi nanti ke depannya juga kemarin Bank Indonesia bilang QRIS juga akan dapat fitur NFC juga. Jadi nanti tinggal tap pakai handphone yang ada NFC, bayar juga gitu. Jadi nggak hanya scan QR code. Jadi QRIS ini jadi bukan QRIS lagi, tapi ya jadi pembayaran nasional yang bisa disupport berbagai macam device gitu. Ya, dan QRIS cross border ini juga ya apa nilai kursnya langsung disesuaikan. Jadi ketika dia bayar berapa misalnya tagihannya 50.000, nanti disesuaikan ketika di scan langsung disesuaikan dengan mata uang lokal mereka gitu. Jadi scan pas masuk nilainya nominal tetap sama kayak gitu. Nah, cara pembayaran QRIS ya. Cara pembayaran QRIS ini sebenarnya ada dua cara. Ya, kita tatap muka ya dengan pedagang atau merchant kalau kita kayak biasa lagi di depan apa namanya kasir, Pak, saya mau bayar. Oh ya ini Pak QR-nya, scan. Kita buka aplikasi pembayaran ya, aplikasi apapun ya, Postpay, GV atau yang lain, buka, scan, masukin nominalnya, bayar. Yang kedua misalnya tanpa tatap muka atau mungkin bisa dibilang juga kayak online ya. Kalau online itu nanti kan QRIS itu kan berupa stiker ya, kata QR ya. Itu kan bisa disimpan di galeri. Kan misalnya saya pedagang online di Bandung, terus yang bayar misalnya di Sumatera, di lewat WA. Pak, boleh nggak saya minta QR-nya? Oh boleh. Dia kirim lewat WA misalnya, ya kan udah masuk di WA dia, tinggal di save di galeri. Nanti dari aplikasi pembayaran ya, contoh yang GV Money, ketika kita buka open scan QR itu ada kayak tombol galeri. Nah, itu tinggal buka di tombol kamera ya, sorry apa ngupload gambar. Nanti tinggal kita pilih galeri, QR-nya klik, nanti langsung keluar, tinggal masukin nominalnya. Kayak gitu. Jadi ya QRIS itu mempermudah mau bayar langsung, mau dari galeri juga bisa gitu. Jadi nggak mempersulit ya gitu. Nah, QRIS ini juga tentunya mendukung lah digitalisasi UMKM ya. QRIS ini sebenarnya semua kalangan bisa. Mau dari usaha yang ya UMKM kecil, menengah, besar itu semua bisa. Jenis usaha apapun bisa. Kalau kita lihat di gambar ya ada banyak. Contoh kayak misalnya tukang jamu. Dia tinggal tempel kayak name tag gitu ya, name tag tapi si QR ya kan atau di becak bermotor. Di becak bermotor tinggal tempel stiker QR-nya di motornya gitu. Di pasar tinggal taruh standing card ya kan atau misalnya bukan untuk usaha misalnya untuk masjid untuk apa namanya di gereja dimanapun untuk itu juga bisa atau misalnya di vending machine QR-nya muncul dari layar jadi semua aplikasi pengaplikasian QRIS di pedagang itu bisa yang penting ada transaksi ya semua bisa disupport karena memang tujuannya mempermudah transaksi kan nggak mempersulit gitu. Nah ini ya QRIS yang mendukung digitalisasi UMKM. Kalau Guna Voucher sendiri kita sangat support dengan UMKM, kita kerjasama sama pemerintah banyak di daerah ya, terutama di Sulawesi. Bank Indonesia itu suka buat istilahnya tuh kayak gebiar UMKM atau apa QRIS Rp1. Jadi kayak ada festival ya di sana BI bikin ya scan QR Rp1 untuk tiket masuknya. Nanti di sana semua UMKM ditaruh bayar pakai QRIS. Ya, walaupun memang penyelenggaranya BI dan guna voucher kita, tapi nggak semua pembayaran bisa mau pakai postpay mau pakai apa karena tujuannya memperkenalkan QRIS ke semua apa namanya ke semua kalangan gitu jadi nggak QRIS dia kalau ketika ada festival gitu kan semua wajib bayar pakai QRIS gitu kadang-kadang orang yang nggak punya pun oh harus punya ya akhirnya kayak daftar dulu misalnya dia kan jadi dia oh bisa pakai QRIS atau dia udah punya mobile banking tinggal bilang ini ada bu mobile bankingnya oh bisa ya tinggal scan lama-lama orang kan enak ya jadi apa namanya nama QRIS itu jadi gampang lah istilahnya di kita. Ya, makanya terbukti dari dulu sampai sekarang QRIS itu kalau kita ngomong, Pak mau bayar pakai QRIS, oh ada, Pak mau bayar pakai QRIS, oh ada. Kalau zaman dulu mungkin apaan sih gitu. Sama lah kayak sistem kayak zaman dulu ya kayak tol.
Kalau tol dulu kan kita bayarnya cash, cash tiba-tiba adaptasi lah, masih hybrid, bisa cash, bisa pakai e-money fisik, ya. Nah, dulu orang mungkin tiba-tiba apa namanya berubah jadi full pakai e-money, nggak boleh pakai gitu. Dulu awal protes, lama-lama orang kan sampai sekarang sampai detik ini kan orang nggak akan mungkin masuk tol nggak pakai e-money gitu. Itu adalah tanda petik pemaksaan yang sifatnya bagus lah. Makanya sebenarnya mungkin UMKM ini pelan-pelan akan dipaksa tanda petik supaya pakai QRIS sebagai pembayaran utamanya gitu. Jadi ya sebenarnya itu pemaksaan yang sifatnya bagus ya. Jadi istilahnya mempermudah orang juga. Jadi apa namanya? Nanti saya jelasin juga merchant itu kenapa sih untungnya kalau pakai QRIS gitu ya. Nah ini, jadi manfaat QRIS bagi merchant UMKM atau merchant yang lainnya itu apa sih gitu ya? Pertama itu tentunya mengikuti tren ya, sehingga meningkatkan penjualan. Contoh misalnya saya ke toko apotik A sama apotik B nih ya. Apotik A ini masih jadul banget, Pak Ibu sekalian. Dia hanya menerima misalnya, saya cuma terima cash aja, nggak ada pembayaran lain. Apotik B, saya bisa terima cash, saya bisa terima QRIS, kan? Kalau misalnya kayak tipe saya sendiri ya, saya sendiri karena nggak bawa dompet, bener tadi kata Pak Riki sama Pak Joni ya. Nggak bawa dompet, saya bawa HP terus gitu, nempel terus HP udah kayak di dalam diri saya gitu ya. Karena ketika ke warung, aduh, saya ke toko obat, apalagi toko obat ya kan darurat ya. Tuh, ketika di toko A tadi, aduh Pak maaf, nggak ada ini pembayaran selain cash. Artinya apa? Kalau di toko itu kemungkinan transaksi berhasil itu kecil, karena dia nggak punya opsi pembayaran lain, ya kan? Kalau ketika kita ke toko B, dia punya, oke, saya bisa cash, bisa QRIS. Oh Pak, saya bisa QRIS. Oh iya dah Pak, saya cuma bawa HP doang. Scan QRIS bayar. Ya kan? Artinya orang di toko B ini kemungkinan besar transaksi akan berhasil lebih besar daripada toko A. Karena toko A cuma punya opsi pembayaran satu doang gitu. Kalau toko B dia punya QRIS misalnya ya kan. Jadi orang akan lebih, penjualnya akan meningkat lah gitu daripada toko A. Orang akhirnya meninggalkan kan. Karena aduh, apalagi ketika mulut ke mulut itu toko si A itu nggak bisa bayar pakai QRIS, cuma bisa cash doang. Akhirnya orang, oh iya udah toko B aja. Nah itu jadi salah satu apa namanya meningkatkan penjualan dengan adanya QRIS ini gitu. Kedua, menerima pembayaran secara higienis. Ya, sebenarnya QRIS ini secara garis besar itu paling higienis lah tanda petik ya. Artinya gini, kalau misalnya kita pakai uang cash kan, uang cash kita terima dari mana aja ya. Kita nggak tahu itu sebelumnya pegang dari mana dan sebagainya, kita nggak tahu kebersihannya. Kalau kartu, cashless kartu pun, ya kartu kalau kita kasih kan kita masih ada sentuhan fisik ya. Masih kita kasih ke kasir, masih ada pegangan. Nah kalau QRIS nggak perlu sama sekali. Kayak kita datang ke mau bayar, QRIS-nya udah ada di kasir. Kita kan pakai HP masing-masing, tinggal kita pakai HP, kita scan. Nggak perlu ada sentuhan tangan sama sekali kan. Scan, Pak udah berhasil. Bapak tinggal cek di aplikasi ya sudah masuk belum? Oh udah masuk, saya juga udah berhasil. Udah sama sekali tidak ada sentuhan fisik ya kan. Jadi apa namanya lebih higienis lah untuk QRIS ini. Kemudian yang paling penting mungkin adalah transaksinya tercatat dan langsung masuk ke rekening. Ini penting karena zaman sekarang ya kita namanya punya usaha ya kalau apalagi udah punya banyak cabang kita nggak bisa kontrol satu-satu untuk usahanya. Nah kalau kita bilang misalnya, oke semua toko kita ini harus pakai QRIS bayarnya, nggak boleh pakai terima cash. Artinya untuk melakukan penipuan kasir atau admin apapun nggak akan bisa karena transaksinya kalau udah masuk uang dalam sistem QRIS ya dalam itu ketika pedagang ngecek di dalam sistem ya oh uang sudah masuk semua masuk 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 jadi udah pasti itu uang akan masuk dan nanti bisa langsung ke rekening kan kalau kalau kita terima cash belum lagi terima belum lagi dimasukin belum lagi kalau misalnya tiba-tiba ya mohon maaf misalnya Bu ya Bapak Ibu ada yang kasir nakal atau apa uangnya diambil nggak ada bukti ya kan kalau kalau QRIS kan udah tercatat semua yang nggak ada bisa mungkin nipu gitu. Nah, itu bagusnya QRIS jadi supaya apalagi UMKM ya pasti transaksi banyak gitu ya kalau misalnya kita nggak tercatat secara otomatis di sistem yang nggak bisa dihapus ya kalau di buku mungkin bisa dicoret atau diambil dirobek kertasnya kalau sistem kan nggak mungkin udah pasti akan sistem nempel terus gitu nggak akan mungkin bisa dibohongi lah nah itu kelebihannya juga kemudian ya tidak perlu uang kembalian dan bebas risiko pencurian dan uang palsu. Ya tentunya QRIS ini kan nggak ada sama sekali uang ya. Jadi istilahnya satu mempercepat transaksi. Misalnya kalau misalnya dulu kalau kita ngantri mau bayar cash, ngantri dulu tiba-tiba kasirnya nggak ada uang kembalian, tukar dulu ke toko sebelah misalnya, atau cari dulu uang kembalian. Lama lagi ngantrinya, makin lama mau bayar, ngantri lama.
ya kan? Kalau misalnya mungkin kayak pernah dengar ya, mungkin pernah juga mungkin pengalaman Bapak Ibu, kita ke supermarket, minimarket ya, Pak, saya nggak ada uang kemarin, kita kasih permen aja, gitu kan? Ya sebenarnya mungkin harga permen 500 perak. Tapi kalau misalnya kita kasih permen ini ke orang lain untuk bayar kan nggak mungkin nggak mau ya. Ya kemungkinan besar nggak mau gitu kan, karena nilainya nggak sebanding lah, atau dia nggak butuh uang itu karena nggak ada nilai value-nya, kayak gitu. Jadi ya mencegah itu dan juga mempercepat antrian. Jadi kalau kios kan mau misalnya angkanya, Pak, tagihnya 15.355 perak, sampai angka 5 perak ke belakang pun kepotongnya sesuai. Nggak perlu ada kembalian lagi. Jadi lebih mudah gitu kan. Terus ya uang palsu, pencurian. Ya kita amit-amit misalnya mau ada perampokan misalnya tiba-tiba. Padahal kita tokonya cashless, nggak ada uang sama sekali. Mau ngerampok apa dia? Si perampoknya misal gitu ya. Terus juga uang palsu. Kalau misalnya kita terima cash, apalagi kalau lagi banyak apa namanya transaksi, terima uang, terima uang, terima uang, pas lagi kita lagi pembukuan, aduh ada palsu satu dua biji. Kalau QRIS nggak mungkin ada uang palsu. Kalau udah masuk, kita scan dan sudah masuk di sistemnya si pedagang, uang masuk, arti itu berarti beneran uang asli gitu. Ya, kayak gitu. Kemudian membangun kredit profile dengan mudah. Ya, QRIS ini salah satu juga kan karena ini produk BI ya. Kita tahu ada kredit profile ya. Jadi misalnya contoh tadi ya kita balik lagi ke toko A, toko B. Misalnya toko A dan B ini sama-sama minjem uang ke bank lah misalnya kan. Pasti dia cek dong apa eh, kredit profilnya, ya kan. Jadi dicek di belakang. Mereka misalkan cek kan, oh dia pengusaha atau enggak. Sedangkan misalnya kita cek A sama B nih, pasti banknya lihat, oh A ini cuman dia sering masukin ke rekening uang cash sekian sekian. Ya bisa itu uang cash dari mana nggak tahu. Kalau yang B, oh saya lihat di story-nya dari BI checkingnya ya, BI checking ya. Oh dia ada nih punya QRIS juga transaksi. Oh berarti benar dia punya toko farmasi ini gitu kan. Dia punya toko obat ini. Artinya kalau ketika apa namanya mau melakukan peminjaman untuk saya pengembangan usaha ya tentunya akan dipercaya toko B karena dia punya track record dari QRIS tadi ya ada di BI checkingnya kayak gitu. Jadi ya itu salah satu keunggulan juga gitu. Kemudian yang terakhir tadi disampaikan sama juga ya bebas biaya bagi usaha mikro dan juga tentunya murah dibanding dengan kartu kredit ya bisa 1% ke atas, QRIS ini di bawah 1% ya. Dan biaya QRIS ini semua sama dimanapun sama, mau di GV, mau di Postpay, mau di tempat lain tuh sama standar DBI-nya seperti itu. Nah ini mungkin kita bahas sedikit ya apa beberapa modus penipuan QRIS ya. Pertama ada QRIS palsu. Mungkin pernah lihat yang digambar ya, yang ditaruh di masjid ya, dia tempel QR-nya restorasi masjid ya kan. Jadi dia taruh di masjid, banyak juga gitu di gereja atau apa, tempel. Taunya QRIS itu QRIS beneran, QRIS asli. Tapi itu bukan QRIS yang harus di situ. Harusnya misalnya masjid A, dibikin lah propernya beda beda nama, terus namanya apa namanya dibikin ganti nama yang lain gitu. Kedua, quishing. Jadi ini QR ya, pakai QR tapi bukan QRIS. Ya, jadi nanti propernya kayak taruh di formatnya kayak QRIS, tapi QR itu bukan QRIS isinya, tapi kayak link lah, link kayak link ngisi form atau propernya link kayak ke mau login ke rekening atau ke mobile banking yang mana gitu. Itu pernah dibahas tuh ada tuh ya. Nah, itu juga. Kemudian bukti bayar palsu. Misalnya pedagang, Pak, saya udah bayar ya si pembelinya. Ini saya kasih tunjuk. Nah, si pembayar, oh ya udah, makasih. Nah, kayak gitu. Itu dan ada yang lain-lain lah mungkin lah ya. Yang lain nanti mungkin kita bisa sambil bahas juga yang lain. Nah, caranya gimana sih mencegahnya ya? Pertama, kalau QRIS palsu, pastikan nama QRIS-nya sesuai ketika membayar. Dan pastikan juga kayak di masjid kan kita sekarang tuh udah lihat, saya lihat di gereja di masjid udah ada QRIS-nya udah gede-gede. Sekarang kalau kecil-kecil kan nggak bisa pantau satu-satu ya. Nah, dibikin gede. Nama QRIS-nya harus sama sesuai dengan nama masjidnya ya. Terus nama QR juga harus sama. Itu. Jadi harus disamakan dan sesuai. Jadi ketika bayar kita harus cek dulu beneran. Oh, namanya sesuai atau enggak. Karena ada namanya restorasi masjid, tapi nama pas di scan QR-nya nama personalnya yang punyanya atau nama lain. Jadi harus di make sure namanya sama. Nah, kalau yang kedua, phishing ya, QR-nya harus bisa dibaca pakai aplikasi pembayaran yang memiliki izin QRIS yang resmi. Contoh, misalnya kita tes scan QR itu pakai aplikasi Postpay. Kalau kita ke scan dan langsung keluar apa menu pembayaran namanya dan isi nominal, arti itu QRIS asli. Kalau misalnya QRIS palsu, itu pasti kalau kita scan QR tidak terbaca. Nah, kayak gitu. Itu udah pasti tidak akan terbaca kalau dia QR-nya mengarah ke link untuk pengisian data apa yang lain-lain gitu. Itu udah pasti. Nah, yang ketiga, bukti bayar palsu.
Nah, merchant ini harus memastikan transaksinya sudah berhasil di dalam sistem. Jadi contoh misalnya apa saya bayar pakai PostPay ya ke kiosnya gudang voucher. Saya sebagai pedagang, saya harus lihat, oke Pak, dia ngasih ngasih tunjuk bukti, tapi kita sendiri sebagai pedagang harus cek di sistem kita. Oke, udah masuk ya. Misalnya cek itu bisa dari aplikasi merchantnya atau dari notifikasi email atau misalnya sekarang udah ada mesin yang edisi atau mesin yang ada bunyi-bunyi. Kalau itu udah bunyi dan sudah masuk dan kita cek benar, itu artinya udah beneran masuk. Kalau dia belum masuk, mungkin dia besar itu malsuin, ya kan? Nah, itu baru bisa kita tekan mana nih ini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kelebihan GV ya atau QRIS yang lain, tapi sebenarnya mirip-mirip lah sama yang lain juga sebenarnya. Kita kalau pendaftaran QRIS ini untuk UMKM itu bisa individu, kemudian pendaftaran cepat, ya, nggak perlu isi aplikasi, ya. Terus pencairan dana kita bisa kapan aja instan, pencairan dana gratis, dan pencairan dana kita bisa ke rekening bank manapun, ya. Mungkin GV sama Postpay mungkin mirip karena kita bisa apa namanya transfer ke rekening mana bank manapun yang terdaftar. Kalau mungkin maaf kalau bank misalnya kita bank A pasti cuma bisa transfer uang dari QRIS ke saldo itu cuma pakai bank A doang. Kalau kita bebas gitu. Jadi itu mempermudah juga sebenarnya. Yang non bank itu mempermudah. Oke, misalnya saya daftar di GV dan di Postpay, saya cuma punya bank BCA misalnya. Contoh, ya kan? Nah, kita enak kita isi masukin bank BCA. Set, udah langsung apa namanya bisa transfer. Kalau yang lain kan, oh kalau saya mau daftar ke bank A, tapi saya bank BC bisa nggak? Udah pasti nggak mungkin bisa. Pasti harus pakai bank itu untuk daftarin nomor rekening. Padahal kan kita sebenarnya rekening utamanya bank ini gitu ya. Nah itu. Dan kalau apa QRIS itu sebenarnya yang penting sistemnya sederhana dan kita ada CS 24 jam. Ya. Nah ini mungkin prestasi GV sedikit ya. Jadi tadi kita bilang kerjasama di pemerintahan Gorontalo, di Sulawesi itu hampir apa namanya hampir semua di sana. Terutama kita support pemerintah. Pemerintah di sana itu sangat butuh untuk pembayaran retribusi. Jadi di Sulawesi di sana itu mereka tahun 2021 aja mereka udah lomba-lomba Bapak Ibu untuk menjadi pemerintahan dengan digitalisasi pembayaran yang terbaik. Ya, tahun 2021 sekarang 2024 itu udah 3 tahun lalu itu sampai sekarang sampai detik ini mereka masih di sana tuh sistemnya ya pembayaran retribusi pajak kendaraan bayar parkir ya bayar retribusi sampah apapun di sana di Sulawesi itu mereka pakai QRIS ya artinya pemerintah sana mereka bagus ya mereka nggak mungkin berarti nggak pakai cash ya berarti kemungkinan besar untuk korupsi itu kecil sekali ya jadi mereka lomba-lomba di sana untuk jadi yang terbaik lah gitu sampai detik ini juga masih gitu. Jadi di sana memang luar biasa mereka pemerintahan sana pingin mereka lomba-lomba supaya dapat penghargaan dari BI juga gitu. Nah ini mungkin cara menggunakan QRIS ya dari sisi kita sebagai misalnya yang bayar mau beli cuma 3 langkah lah. Misalnya kita buka aplikasi ya mau GV mau Postpay mau OVO Dana Bank BCA Bank BNI dan lain-lain. Kita buka aplikasinya. Ini tadi benar scan QRIS dan pastikan namanya sama merchantnya. Baru kita isi nominal dan selesai. Makanya cuma 3 langkah. Tadi saya bilang di sebelumnya lebih mudah, lebih cepat kita bayar. Pak berapa bayar scan? Udah beres. Bayar scan. Kalau tadi pakai uang cash, ini Pak uangnya. Habis itu kembalian lagi, nunggu lagi. Jadi lebih cepat. Nah ini jenis QRIS ya. Ada 2 QRIS tuh. Ada QRIS statis ya yang kalau kalau Bapak Ibu suka lihat di toko selalu di depan kasir ya. Nah, sama yang dinamik. Dinamik itu yang berubah-berubah angkanya. Ya, jadi kalau yang statik ini biasanya kayak misalnya kita di toko bayar masukin nominalnya. Kalau dinamis itu kayak kita bayar toko online lah misalnya. Misalnya ada tagihan 50.000, kita check out, QRIS-nya keluar. Nah, pas kita keluar, kita scan, itu langsung muncul angka tagihannya. Tadi kan misalnya 58.000, langsung muncul 58.000, tinggal bayar. Jadi kedua jenis QRIS ini ya sesuai kebutuhan ya. Jadi penjual mau mau bayaran langsung kayak tipe tagihan yang dinamik atau yang statis. Jadi ketika tempel bayar sendiri sih ininya. Seperti itu. Dari sisi penjual atau merchant tentunya ya mereka akan memiliki aplikasi atau website ya. Jadi untuk cek lah uangnya. Jadi case itu uangnya ditampung dulu ya kan di dalam apa saldo di merchantnya. Kemudian dari situ dari ditampung baru nanti di cash out ke rekening masing-masing pedagangnya. Jadi emang ini mempermudah ya. Jadi uang dari manapun ya, misalnya tadi bayar dari GV, dari Postpay, dari Dana, dari Bank BRI, dari manapun, uangnya di saldo, habis itu dicairkan. Ya kan lebih mudah ya kalau dulu kan
Kalau misalnya zaman dulu mungkin kita punya GoPay, OVO, Dana, harus punya 10 aplikasi. Kalau ada yang mau bayar pakai GoPay, kita tunjukin QR GoPay. Kalau mau bayar pakai apa namanya Dana, tunjukin. Mau bayar nomor rekening, tunjukin nomor rekening kita. Jadi kita harus buka banyak cabang gitu kan. QRIS itu mempermudah, mempersimpel. Kita punya rekening manapun, itu sebagai penampung kita, ya kan? Kita punya QRIS, mau bayar dari manapun, dari berbagai sudut manapun yang bayar, non bank dan ataupun bank, masuk uang di saldo, transfer ke rekening kita. Jadi itulah mempermudah QRIS, dan makanya kenapa nanti kalau kita lihat kenapa QRIS sekarang bertumbuhnya udah kayak besar banget gitu. Nah, GV maupun Postpay kita adalah salah satu PJSP ya, penyelenggara jasa sistem pembayaran yang non bank ya. Eh, Saat ini sih udah ada sekitar 71 bank, 42 non bank ya, yang terdaftar resmi oleh BI, yang memiliki izin ya, memiliki izin QRIS ya. Jadi kalau di luar ini semua Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa cek di website BI yang terdaftar. Pasti namanya guna voucher, namanya Postpay dan lain-lain yang ada di sini itu sudah terdaftar dan pasti memiliki izin QRIS gitu ya. Nah, jumlah merchant per Januari 2024 itu udah 30 juta merchant Bapak Ibu. Artinya pertumbuhan dari 4 tahun itu 30 juta usaha, itu udah luar biasa sekali, naiknya tuh pesat banget gitu ya. Nah, ini kita lihat nih statistik transaksi QRIS per semester 1 2024 ya. Nah, kalau dilihat ya, itu total transaksi naik 191% ya. Dari dulu tuh, dari 2020 awal sampai 2001 sorry sampai 2024 itu udah 191% dari semester 1 2023. Hampir 200% beda setahun. Artinya orang memakai QRIS ini sudah banyak sekali gitu. Ya, volume juga sama, udah naik 196% dari semester 2023 semester awal sampai 2024. Ya, ini transaksi ya, jumlah volumenya berarti sekarang hampir 52 triliun ya. Itu di semester 1 2024. Artinya nanti kalau yang 2024 terakhir nanti ditampilkan di 2025 awal. Jadi besar sekali ya. Nah, ini tadi kan kita ngomong cross border. Cross border juga transaksi makin pesat ya, karena masih baru nih, kesannya masih 2023 ya. Kalau lihat tuh udah naiknya berkembang banget. Dari awal 2023 mungkin cuma 4 ribuan transaksi ya. Sekarang udah 10 ribu transaksi. Volumenya juga udah naik besar tuh. Sekarang aja udah sekitar hampir 40 miliaran ya. Artinya apa namanya? Uang yang masuk juga banyak sekali. Ya, jadi uang orang luar ke kita juga udah besar sekali. Orang belanja, berarti artinya mereka spending money, habisin duit untuk belanja di kita ya dengan QRIS gitu ya. Nah, ini kalau outbound tuh artinya, kalau yang outbound ini untuk yang keluar, kita juga bisa Bapak Ibu bayar kayak QRIS, saya pakai bank atau non bank itu bayar di luar. Ya, jadi support juga QR di luar. Dan juga besar juga. Nah, tapi lebih besar kalau lihat uang masuknya daripada uang keluarnya ya. Gitu. Semoga dengan ada QRIS cross border nanti di negara lain, semakin banyak wisatawan mancanegara yang transaksi udah pakai QRIS aja daripada pakai transfer atau pakai PayPal. Itu sekarang contoh ya, GV sendiri punya cabang di Bali ya, cabang khusus di Bali untuk menghandle transaksi QRIS ya. Nah, di sana semuanya orang luar itu komennya adalah kalau di Indonesia mereka banyak kan harus buat akun PayPal. PayPal itu semacam ya, kayak mungkin bahasanya apa ya kalau PayPal ya, kayak foto Dana, tapi ini versi luar yang bisa terima di mana-mana ya. Nah, kita sebagai pedagang di sana harus daftar PayPal juga lama. Pencariannya lama, kemudian ininya potongan besar. Nah, dengan ada QRIS ini, kita transaksi sana makin besar dan orang akhirnya daftar QRIS aja untuk transaksi dari luar. Jadi kalau nggak, aduh kenapa pakai QRIS aja dari luar masuk-masuk. Jadi memang sangat-sangat signifikan sekali ketika QRIS cross border ini dibuka juga untuk umum gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pertumbuhan merchant ya per 1 semester 2024. Kalau dilihat itu sekarang aja udah 33 juta merchant. Mungkin semester sekarang mungkin udah hampir 50 juta. Perkembangannya sangat pesat banget. Ya, dari dulu awal orang nggak tahu apa itu QRIS, saya sendiri mengalami karena GV sendiri itu terbit QRIS itu 2020 bulan Maret kalau nggak salah ya. Dulu awal orang QRIS itu apa sih? Saya nggak mau pakai QRIS, saya udah punya nomor rekening, ngapain? Nah, nggak perlu gitu. Tapi tiba-tiba udah 3 tahun, 4 tahun kemudian orang yang dulu itu, Pak, saya boleh nggak apa pakai QRIS aja, daftar QRIS. Nah, akhirnya dia berdampak, efeknya tuh biasa kalau orang Indonesia tuh pelan-pelan dulu.
awal-awal kaget, lama-lama udah biasa. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berkembang terus, jadinya apa menerima pembayaran ini sebagai pembayaran yang utama lah gitu ya. Eh, Nah ini statistik merchant ya untuk usaha-usaha berdasarkan usaha. Tipe usaha ada yang Umi ya, Umi juga lumayan banyak itu, hampir 500.000 beberapa transaksi juga ya. Jadi semua UMKM ya itu juga transaksi banyak sekali gitu. Nah mungkin kita dari tadi saya belum jelasin ya. Mungkin kalau tadi kan Postpay udah jelasin pakai video ya, Pos Indonesia dan lain-lain. Nah kalau kita siapa sih GV? Nah GV itu sebenarnya dulu kita adalah PT Mini Teknologi ya, salah satu fintech pertama di Indonesia. Tahun 2003 berdiri, udah lama sekali. Ya 2003, ya dulu kita mengembangkan, kalau zaman dulu tuh internet banking tuh paling keren lah ya itu dulu. Jadi kita buat Bank Bumi Putra Internet Banking. Kalau zaman sekarang kan mobile banking, ya dulu internet banking itu udah keren banget lah 2003. Nah, 2009 kita ekspansi ke beberapa negara, kita ada cabang di Singapura, Malaysia, Vietnam. Ya, terus 2013, jadi gini, kita dulu jualan voucher, namanya kan gudangvoucher.com ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu kita jualan voucher, kalau kita jualan voucher itu istilahnya orang beli voucher game, voucher apapun ya, tentunya harus punya uang dulu dong. Kalau misalnya kita kasih dulu vouchernya, kode voucher terus bayar nanti. Jadi kita harus nampung uang user dulu, uang uang orang, supaya dia bisa beli kalau misalnya udah isi saldo lah ya, baru bisa beli voucher. Nah, itu sebelum terbitnya lisensi e-money-nya BI. Jadi ketika 2013 BI mau mengeluarkan layanan e-money ya, e-money, kita masuk juga di situ gitu, langsung masuk karena BI menjadikan kita sebagai contoh karena kita udah punya produknya sebelumnya. Jadi kita satu contoh layanan e-money. Jadi ketika itu kita dapat izin e-money itu sekitar 2017 ya, 17 berarti hampir 4 tahun ya perkembangannya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, e-money itu ada dua, e-money fisik sama e-money e-money server base ya, di dalam server ya. Kalau fisik ya Bapak Ibu tahu kayak kita bayar tol ya, itu e-money tap ya. Itu biasanya yang ngeluarin bank. Kemudian yang kedua adalah e-money fisik, e-money server base. Jadi uangnya ditampung di saldo di dalam server, ya nanti baru uangnya dicairkan ke rekening. Nah itu yang kita sama pos juga sama, kayak gitu. Jadi ada dua jenis, tapi itu berbeda ya. Dua-duanya nggak bisa disatukan lah gitu istilahnya. Ya, nah kita yang e-money yang non fisik ya. Nah sisanya 2020 ketika QRIS open kita langsung dapat izin juga lisensi QRIS-nya. Ya, kemudian kita 2021 kita dapat lisensi PJSP untuk penyelenggara sistem pembayaran ya, dan 2021 juga kita dapat kategori konversinya sebagai sistem jasa sistem pembayaran level 1. Kita bisa penerbit uang elektronik, kita payment gateway, penyelenggara transfer dana, ya e-money dan lain-lain. Kita level 1 berarti udah lengkap semuanya gitu. Ya, 2022 kita dapat sertifikat ISO dan lain-lain. Nah, itu perkenalan tentang GV secara garis besar ya. Nah, ini izin e-money dari BI, dari kita. Ini izin QRIS-nya. Bisa dicek di website BI juga. Karena beda Bapak Ibu. Kalau kan banyak bilang, kalau zaman dulu kan pinjol ilegal. Kalau e-money kayaknya QRIS nggak ada yang ilegal, istilahnya ya. Karena gini, kalau pinjol, saya punya duit, saya jadikan usaha untuk pinjol ilegal, nggak usah daftar juga bisa. Yang penting saya punya duit, punya dana, saya pinjam ke orang-orang. Kalau QRIS nggak bisa. Kalau QRIS nggak punya izin, ya nggak akan mungkin tiba-tiba dia bisa connect ke sistemnya BI gitu, bahasa bahasa sederhananya ya. Kalau misalnya saya punya uang nih, saya mau bikin misalnya Radewa Pay gitu kan, saya pasti bisa bisa bayar QRIS, nggak akan mungkin bisa. Pasti orang yang mau bikin QRIS ini atau mau bikin e-money ini, dia harus harus numpang kerjasama sama yang udah punya izin, dan tentunya kalau udah punya izin dan dia mau kerjasama itu akan dilaporkan ke BI juga, jadi nggak bisa melakukan penipuan gitu ya. Jadi lebih kompleks lah kalau izin e-money sama izinnya QRIS kayak gitu secara garis besar. Nah, standar dari BI ada namanya MDR, margin discount rate. Nah, ada dua sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk UMI yang usaha mikro itu sejak Desember 2024 kemarin, awal Desember itu dikenakan 0,3 tapi di atas 500.000 ya.
Jadi BI tadi saya bilang masih baik ngasih ngasih gratis. Jadi kalau usaha mikro ya, usaha mikro kan UMI ya, UMKM usaha mikro kecil menengah gitu ya. Nah, yang UMI yang kecil-kecil itu kalau di bawah 500.000 dia dia nggak ada biaya sama sekali nol. Jadi ketika misalnya saya bayar 100.000 ya ke pedagang, ya dia terima 100.000 gitu. Beda kalau misalnya usahanya yang kecil menengah besar ya, misalnya dia 100.000 kena potong 0,7 ya. Merchant menerima 99.300 perak, potong 700 perak. Ya. Itu apa namanya biayanya. Tapi fee-nya kecil banget dibandingkan kalau kartu kredit itu bisa 1%, 2%-an Bapak Ibu. Makanya walaupun kecil tapi orang-orang pedagang ini masih bisa menerima. Yang nggak masalah lah daripada saya harus kena fee biaya besar, kena ini. Nah, kena 0,7 masih kecil tanda petiknya. Makanya tetap aja walaupun ada biaya kecil tapi QRIS ini kembang besar gitu. Ya. Dan ada apa namanya jenis merchant lain kayak usaha khusus ya pendidikan 0,6, ada SPBU Badan Layanan Umum tuh 0,4 dan pemerintahan bayar pajak dan lain-lain yang kayak kita terapkan di pemerintah di daerah Sulawesi Bapak Ibu di GV itu sebenarnya kita bisa sebut sebagai program CSR karena nggak ada biaya. Kita 0% ke mereka karena kan retribusi tadi bilangnya tentang pemerintah itu nggak ada biaya sama sekali buat mereka. Ya, itu kita kita sebut sebagai program CSR GV. Ya, karena di sana transaksinya itu bisa satu hari bisa ratusan juta untuk bayar pajak mereka ke GV gitu. Nah, ini mungkin kriteria merchant mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, usaha mikro, UMI berapa apa namanya kriterianya, KM bersih berapa, terus penjualan berapa per tahun, ya usaha kecil. Nah, jadi kalau UMKM itu masuknya sampai yang apa namanya tiga ya, kalau yang empat nggak UMKM namanya itu UMKM B namanya gitu. Jadi itulah apa kriteria merchantnya. Nah ini flow kalau flownya di merchant QRIS sih sebenarnya mendaftar ke misalnya ke Postpay atau ke GV ya ada isi formulir administrasi nanti di approve baru keluarlah QRIS-nya kayak gitu. Nah mungkin kesimpulannya ya eh, ya QRIS ini bisa menjadi solusi terbaik lah untuk digitalisasi UMKM ya dengan apa namanya transaksi yang ya mudah tadi ya simple murah dan lebih efisien ya jadi kalau misalnya dulu kita harus kalau pakai apa kartu kredit atau kartu kan harus gesek pakai HP ya kalau kalau QRIS bahkan sebenarnya QRIS ini kalau dibilang efisien nggak perlu pakai ada mesin edisi pun bisa berpakai HP sendiri aja yang penting tunjukin QRIS-nya di layar tinggal dia cek di HP oh udah masuk uangnya udah nggak perlu ada alat-alat lagi alat-alat peraga lebih murah nggak perlu beli mesin kasir gitu-gitu ya maksudnya apa namanya untuk efisiensi ya itu juga bisa gitu terus kemudian juga kita apa berkomitmen untuk mendukung UMKM lah ya dengan layanan QRIS yang cepat aman terpercaya. Nah, bisa juga kita juga ada program daftar ya, daftar untuk di mitra gratis dan juga kalau mau di training juga gratis. Seperti itu. Nah, ini kalau contoh QRIS ya. Nah, itu mungkin dari saya teman-teman. Terima kasih. Ya, kalau mau kontak-kontak saya itu ada kontak saya, boleh kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, santai kalau saya mau main ke kantor GV boleh, mau ngobrol sekedar apa QRIS boleh. Makasih. Silakan Pak Riki atau Pak Eka, Yo, monggo. teman-teman agen bisa menggunakan fitur QRIS-nya nih. Jadi lebih up to date, dilihat sama pelanggan juga lebih enak gitu ya. Ada, wah ini BUMDes-nya sekarang sudah up to date gitu kan, kata Ya, Bang Gabriel loh. betul. Jadi nggak ketinggalan teknologi gitu. Betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting buat kita untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Itu pertama tadi, kedua juga benar kata Bang Gabriel tuh bahwa meminimalisir terjadinya fraud nantinya Bapak Ibu. Karena ya namanya manusia gitu ya, pasti kalau kata Bang Napi sebelumnya ya, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Waspadalah gitu. Jadi pastikan kita harus bisa mengantisipasi. Jangan sampai kepercayaan yang sudah kita berikan ke karyawan jadi disalahgunakan nanti. Nah, dengan QRIS ini lebih terjamin karena tidak ada uang cash yang diterima dan semuanya Betul, Pak Riki. semuanya tercatat by system. 1 rupiah pun jadi tercatat nih, Bapak Ibu. Betul, Pak Riki. Betul. Nah, Apalagi tadi Chris itu
yang punyanya Bang Gabriel ini sudah terkonek juga ke luar negeri ya. Jadi krisnya sudah terstabilisasi. Juga Mhm. terkait dengan ekspor impor gitu, UMKM juga cukup bagus sekali nih. Jadi ngirim barang dulu, pas mau pengiriman langsung si pembeli langsung transfer pembeliannya menggunakan kris ya. Hmm. Jadi tunjukkan bukti pengirimannya langsung dikirimkan begitu uangnya. Jadi sangat aman sekali. Oke. Memang ini keren kali Pak Riki. Memang literasi kita tentang ilmu kris ini cukup terbatas ya. Ah. Akses untuk mendapatkan ilmunya juga terbatas. Dengan adanya kegiatan webinar ini kita bisa menambah pemahaman Hmm. bagi para pelaku usaha apa sih sebenarnya kris. Ternyata juga ada fraudnya macam-macam ya. Tadi Hmm. ada modus-modusnya nih. Kita juga hati-hati gitu ya. Hmm. Dan tentunya kita harus lebih banyak lagi memahami dari segala sumber tentang kris ini. Oke. Begitu Pak Riki, teman-teman kayak ada yang bertanya juga nih. Nah, Bang Gabriel, screen share-nya boleh di close dulu. Oh boleh, sebentar Nah, Bang. oke, Bapak Ibu, Oke, kita kasih waktu sesi untuk boleh. bertanya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti kita berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Oke. Nah, ini di kolom chat ada yang bertanya, ini aman nggak nih Bang Gabriel nih? Takutnya banknya ditutup kah atau eh, penyelenggaranya ditutup gitu atau kena hack gitu. Nanti kita hilang katanya. Oh yang ini ya, yang takutnya kalau Qris tutup mungkin bisa diambil uangnya. Ya. Enggak kok. Kalau Qris intinya kalau kayak yang sudah lisensi dengan apa namanya BI itu kemungkinan besar kemungkinan besar nggak akan bisa apa namanya ditutup. Kalau misalnya tadi komputer dihack atau apa kan kita bisa bantu ya dari apa lupa password atau mungkin CS pasti CS-nya apa bahkan bantu untuk memulihkan gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya poin penting adalah pastikan juga dari sisi kita sebagai pemilik akun, pastikan akunnya juga aman. Jangan di-share ke orang lain, terutama email dan password itu harus kalau bisa pemilik aja yang punya gitu. Jadi kalau untuk sekedar apa lihat histori atau transaksi kasih ke apa namanya di HP misalnya di HP untuk usahanya dikasih masuk. Tapi cuma itu aja aksesnya nggak dikasih untuk username password secara ini. Jadi yang login misalnya pemiliknya itu lebih aman daripada kalau misalnya kita kasih ini ke kasirnya sama kayak kita ngasih ya ini nomor rekening kita nih ini passwordnya gitu lah sama aja tuh karena QRIS itu sebenarnya kita bisa bilang ini kayak rekening juga gitu. Jadi Betul. username dan password ini harus kita jaga dari diri kita juga gitu untuk supaya aman. Kalau itu sampai Nah, ketahuan ya, arti itu bukan keteledoran dari kiri sih tapi dari pemiliknya gitu. Dia harus pastikan jaga dengan aman. Ya sama kita bilang kalau nggak tahu password rekening bank ya sama aja kita diambil uangnya juga gitu. nah, Mm. mungkin saya tambahkan buat Bapak Ibu nggak usah khawatir karena biasanya penyelenggara keuangan gitu ya, inklusi keuangan itu diwajibkan sudah harus memenuhi ISO. Betul, koreksi kalau salah Bang Gabriel. Iya Pak, udah sesuai ISO juga dia. Nah, jadi sudah ada sertifikasi dari pemerintah dalam hal ini kalau keuangan mungkin dari Bank Indonesia maupun dari OJK nanti yang akan rutin melakukan audit, betul ya Bang Gabriel ya? Betul Pak. Jadi Nah, kalau kalau kita itu pasti tiap tahun diaudit, dia lihat BI akan lihat ini masih layak kan untuk apa namanya dapat izin. Jadi kalau kita bermasalah pasti akan dibekukan izinnya. Kayak gitu. jadi Betul. Jadi pastikan ketat sekarang. kalau mau milih penyelenggara inklusi keuangan dalam hal ini QRIS, pastikan yang sudah tersertifikasi. Itu salah satunya gudang voucher nih Bang ya. Iya Pak, betul. Dan Nah, posisi juga, oke, betul. ada yang resen silakan Pak Ahmad Muzamil bisa di-unmute Oke, silakan paham. Bang. Oh iya Kak, selamat pagi menjelang siang Pak Gabriel. Oh ya, mau bertanya ini terkait dengan Rius itu. Saya kan udah lama pakai ya. Cuman apa namanya apabila si konsumen atau pelanggan barcode nomor tersebut kan masuknya memang ada notifikasi. Ini maaf saya boleh sebutkan nama bank nggak ya? Saya pakai pakai bank soalnya.
Halo? Ya, Ya, silakan. silakan Pak. Iya. Silakan Eh, Pak. iya. Saya kan pakai kris bank. Eh, yang saya pertanyakan, kok beda ya Mas? Sebenarnya masuknya itu kan nggak cepat seperti kita transfer ke bank tersebut gitu kan. Jadi apabila memang eh, dibutuhkan segera gitu, memang nggak lama. Biasanya masuknya memang paling paling cepat mungkin kalau pagi transaksi sore baru masuk ke rekening ya. Itu yang pengalaman saya yang saya alami. Bahkan bisa besok harinya, bisa seharian. Memang begitu ya kalau gitu ya Pak. Oh, dananya itu kapan bisa kita terima gitu maksudnya gitu Pak Ahmad ya? Iya Ya, betul. Ah, Oke, Pak Ahmad. Bang Gabriel Makasih. boleh Boleh, siap. dibuka. Oke, makasih Pak Aman, pertanyaan yang bagus. Jadi standar semua QRIS ya, baik bank non bank itu pencairan dana H+1 Pak. Jadi H+1 hari kerja pukul 5 sore. Jadi misalnya ada uang masuk hari ini, hari Kamis ya misalnya. Kamis Ya. baru besok jam 5 sore, hari Jumat baru uangnya masuk. Ya, itu kebijakan dari BI semuanya. Jadi karena kenapa H+1 semuanya? Karena ada namanya rekonsiliasi. Jadi kan tadi kan dibilang uang itu masuk nggak hanya dari misalnya tadi Bapak dari bank, ada masuk dari Postpay, ada masuk dari GV. Itu ada nanti di switching ya kan. Kayak di oke ini uangnya kemana nih? Oh, uangnya rupanya ke bank ini, uang ini. Nah, itu ada perlu rekor karena ada juga yang uangnya nyangkut di atas dan sebagainya. Jadi kenapa dibutuhkan H+1? Ya itu tadi untuk rekonsiliasi ya. Tapi ya tergantung lagi kalau misalnya kadang-kadang ada juga yang kayak kalau GV sendiri punya namanya bisa real time settlement. Jadi uangnya Bapak misalnya tadi ada uang masuk, detik itu langsung masuk. Kita bisa ada namanya real time settlement, tapi kita tambahan biaya 0,3 dari nilai MDR. Ya, tapi itu opsional. Jadi di kita itu opsional. Jadi kalau mau tambah pakai itu nggak masalah kalau misalnya pasti yang mau. Karena mungkin karena ada juga ya, karena ini kebutuhan ya Bapak ya. Karena ada yang mau cepet uangnya masuk, biar bisa dibelanjain lagi. Ada orang ya udahlah nunggu aja nggak apa-apa H+1 hari kerja. Nah kalau di GV sendiri kita bisa terima dua-duanya. Bapak mau pakai yang standar yang dari BI atau misalnya mau tambah real time itu bisa. Kalau mau Itu cepat standarnya sama Pak. terima duitnya ada biaya layanan lah gitu ya Bang ya. Iya Pak, iya. Karena kita istilah itu, nah itu dulu apa namanya, minjem uang dulu gitu kan. Kalau Karena asli uangnya, iya karena asli berarti uangnya kayaknya belum belum masuk ke ditalangin kita. dulu sama GV-nya ya, sama gudang Gitu voucher. Pak, betul Pak, betul kayak gitu. Oke, keren tuh. Yang mau Oh begitu. cepet-cepet gajian, Ya, Iya Pak, soalnya selama ini memang ya, H+1 lah baru masuk uangnya. iya Pak. tuh. Emang Tuh. standar seperti itu ternyata Pak ya. Standar itu ya Bang kartu. Gabriel ya. Betul, standar dari BI. Oke. Iya. Oh ya, karena itu kebijakan dari Bank Indonesia ya, bukan dari kita, bukan dari pebisnis ya. Betul Pak. Pak Oke, Ahmad terima kalau kasih mau banyak. yang real time boleh pakai gudang voucher tuh, tapi ada biaya layanan tapi ya. Nggak usah, biar pelanggannya tambah ramai, nggak usah yang biasa aja. Tapi yang memang masuknya Nggak apa-apa Pak. Oke, siap-siap. Ada lagi Pak Oke. Ahmad? sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Pak. Bang Gabriel di kolom chat ada yang Ada lagi. Oh iya. bertanya itu atau curhat katanya dia belanja barang lalu ketika pakai QRIS ada biaya tambahan. Nah, ini Nih. kebijakan dari pemerintah atau dari Bank Indonesia gimana? Oh, 0,7-nya Oke. apakah bisa dikenakan kepada pelanggan atau tidak, Bang? Oke. Jadi oke, itu pertanyaan bagus ya. Oke. Oh, namanya Samsung. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk apa namanya untuk biaya misalnya tadi COD bayar 1.000 itu bukan kebijakan dari bank ya, tapi itu mungkin kebijakan dari perusahaan yang COD-nya ya. Dari Jadi sellernya lah ya gitu ya. sellernya, resellernya itu emang nggak apa di luar kuasa dari ya misalnya contoh lah di luar kuasa dari aturan ya misalnya ya mungkin ada fee-nya khusus gitu kan. Tapi emang kalau aslinya 0,7. Tapi kita juga bisa misalnya ya ini nggak masalah misalnya kan ada merchant ya yang nggak mau kena biaya 0,7 tapi dia naikin angkanya di 0,7 jadi misalnya 100.000 dia nggak mau kepotong sampai 300 perak misalnya 700 perak jadi tinggal naikin tambah 0,7% jadi misalnya bayarnya 100.000 700 perak atau berapa gitu ya nah itu tergantung kebijakan oh, dari merchantnya kalau dari sistem semua akan sama dipotong 0,7. Tapi kalau dari sisi yang apa pedagangnya atau yang dari yang resellernya Tambahkan sendiri kemudian intinya ya. tambahkan sendiri itu di luar dari sistem lah gitu. Seperti Oke. itu. Nah, makanya tadi bilang kan kalau di resto saya bayar itu langsung keluar harga yang kita makan. Ya, Iya, kalau di ya, restoran gitu ya. kita bayar 500.000 ya udah sekian 500.000. Kalau yang lain itu di luar aturan juga. Tapi ada juga mungkin resto kena biaya juga. Itu tergantung dari
Oh, kebijakannya pedagang atau ya. staffnya. Nah, teman-teman kalau yang merasa cuannya tipis, nah bisa difasilitasi itu nanti tinggal ditambahkan gitu ya Bang Gabriel ya. Betul, Pada boleh intinya itu. masih fleksibel lah gitu ya Bang. Betul Pak, itu fleksibel dari Nah, pedagangnya sendiri nggak masalah. tinggal disetting aja Pak John. Iya, betul, Ini betul. ada lagi nih. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya silakan. Saya tanya, ini ada lagi Pak nih, kuliner bun-bun. Apakah QRIS itu hanya digunakan bagi warung-warung besar? Karena saya kemarin ngurus QRIS juga sama bank, mungkin lapannya meyakinkan kali ya. Pakai celana pendek kayak Enggak. ini. Atau Iya, kayak bank apa kayak orang BC prioritas bisa ya, cuma pakai celana pendek. Jadi kalau sudah BCA eh, prioritas, udah mau celana pendek pakai sandal jepit juga tetap disambut itu. iya betul. Nah, mungkin ini bun-bun ya Bu ya. Kalau sebenarnya QRIS ini tadi kan saya udah di awal saya kasih gambar ya. Bahkan pedagang kayak siomay atau yang kayak tukang jamu dia pakai name tag kios Iya, kecil dia iya. bisa bayar. Saya pernah tuh Bang Gabriel, saya beli Hmm, somai di abang-abang, ada QRIS-nya loh, keren. iya, betul lah. Dulu juga saya di depan kantor GV juga kan kita beberapa kali di depan kantor Nah, GV banyak yang kita pasang QRIS ya. nah. Sama dulu juga nggak ada QRIS. Bang, mau nggak saya pasang QRIS? Buat apa itu? Awal kan nggak ngerti kan dijelasin. Oh, lama-lama dia pakai QRIS. Dia bilang, saya sih ada QRIS, banyak pakai scan QRIS Pak daripada jadi lebih laku kata dia gitu kan. Emang dia dagangnya kayak kayak somai biasa aja gitu, Iya, tapi iya, dia iya. ada QRIS Gerobakan kan ya? robakan, iya. Ah, Jadi nggak masalah kalau kalau di GV sendiri mau usaha apapun, mau dari yang usaha kecil sampai yang besar sekalipun kita terima aja gitu. Karena kan tujuannya kita kita sama-sama tujuannya sesuai dengan BI gitu. Standarisasi pembayaran Indonesia supaya lebih mudah ya kan dan efisien gitu. Nggak masalah. oke. Nah, ini ada yang nanya Bang, kalau mau daftar QRIS-nya kemana Bang? Mungkin boleh di-spill tadi kontaknya di gudang voucher Bang. Boleh nanti saya chat aja kali ya di sini apa Ya. namanya di chat. Oke. Gimana Pak? Mau ada lagi pertanyaan? Kayak di itu masih ada sih beberapa pertanyaan. Wah, Pak Edi BMT Bali bilang ada juga pengamen jalanan yang di ujung gitarnya ada gantungan QRIS-nya. Wah, Wah, iya, pengamen juga suka lihat gitu. Jadi daripada orang kasih uang receh, udah eh, scan kiri saja. eh, Oh, gitu ya. eh. Iya. Nah, ini tadi Bu Emi ini biayanya itu memang kebijakan dari penjualnya Bu Emi gitu. Yang karena kan pengguna QRIS akan dikenakan biaya layanan 0,7%. Ini standar baik bank maupun penyelenggara non bank biayanya sama. Nah, mungkin pengalaman Bu Emi ini yang tadi kita sharing nih, warungnya ngenakan biaya 0,7 ke pelanggan gitu. Iya. Bang Gabriel, ini mau nanya Coba. nih. QRIS itu kan seperti barcode ya, Ya, gambarnya. QR Barcode ya, barcode. Nah, juga ada barcode yang menginfokan nomor rekening kita, rekening bank. Itu Hmm. disebutkan apa namanya? Karena orang tidak perlu lagi ngetik nomor-nomor rekening gitu ya. Pasti hanya barcode yang diberikan begitu. Tapi dengan bank yang sama, misalnya dia langsung muncul Oh iya. namanya di situ. Itu apa namanya itu? Itu sebenarnya QR juga, Pak. Cuman memang dia bukan standarisasi QRIS sih. Kayak gitu. Oke. Jadi dulu waktu itu pernah kan yang kalau mungkin tahu ya, ini kita sebut aja bank ya. Bank BCA kan ada QR yang tampil ya sebelumnya. Iya, Yang dulu sempat iya. orang banyak protes. Dulu kita juga kita kan ada grup apa namanya grup PJSP dan bank non bank ya. Dulu di situ kita di grup ini BCA kenapa ngasih QR yang tidak standar. Akhirnya orang-orang banyak yang mau scan pakai aplikasi misalnya guna voucher, Postpay nggak bisa bayar gitu kan. Nah makanya waktu itu Oh, eh, BI bilang akhirnya BCA menutup itu ya kan. Nah oh, sekarang BCA udah bisa apa namanya QR apa namanya Customer Presented Mode namanya CPM. Jadi eh, QR-nya itu ya sebenarnya nanti perkembangan QR sih banyak ya kalau mau diceritain. Nanti ada yang sekarang si siapa namanya yang bayar ya ini nunjukin QR-nya ya tinggal nunjukin aja coba ya ada nggak ya saya. oh Jadi ada nunjukin ya, ya. supaya nanti si pedagang yang bayar kayak gitu. Ya, pedagang yang nembak, yang scan. Halo, putus ya. Terputus. Sudah oke, oke. Kedengaran. Tadi terputus sedikit.
Oke, iya. Ya Pak. Ya jadi tinggal scan apa pedagang yang nge-scan. Iya, Nah, kebalikan kalau kalau tadi saya ceritakan kita sebagai pembeli yang nge-scan. Nah ini ada juga sekarang presented mode. Jadi apa pedagang yang nge-scan. Nanti ke depan juga tadi ada yang pakai NFC. Jadi aplikasinya eh, kita kalau ada handphone yang pakai support NFC tinggal scan dari alatnya scan langsung bayar juga gitu. Jadi saya bilang QRIS ini akan berkembang nggak hanya QR doang lama-lama mungkin ada pakai NFC atau pakai kartu yang lain-lain kayak gitu. Jadi itu sebenarnya ya itu kita bikin opsi-opsi cara iya, penggunaan QRIS yang lain-lain agar mempermudah. Jadi orang tinggal milih aja iya, mau dia scan dari diri dia atau kita yang scan atau pakai NFC. Yang penting semua caranya itu mempermudah gitu. Jadi iya. banyak opsinya lah kayak gitu. Oke, 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 mantap Pak Gabriel. Infonya. Pak Riki, Ya, gimana nih? saya ganti. Ini cocok buat teman-teman gitu ya. Saya lebih prefer pakai QRIS tuh sekarang belanjanya, soalnya kayak yang tadi Bang Gabriel bilang, nggak usah bawa dompet, tapi yang penting handphone masih nempel. Tuh, tuh, Pak, betul. Belanja apa gampang gitu ya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu sekalian, ketika menggunakan QRIS tadi kita sudah diskusi, masih ada celah kalau teman-teman yang mau fight harga gitu ya, nanti bisa disetting QRIS, biaya QRIS-nya bisa dibebankan ke pelanggan, atau kalau yang kira-kira cuannya cukup gitu ya, 0,7 nggak seberapa gitu kan, kayak tadi Bang Gabriel hitung 100.000 cuma Tuh, kena beban 700 perak ya Bang? perak, betul Pak. Iya. Kadang-kadang juga begini Pak Riki. Jadi Nah, pedagang atau pedagang ya nah, punya produknya yang harganya misalnya 80.000, udah dilengkapkan aja jadi 100.000. Jadi di situ ada free ongkor kirim, ada nah. kirisnya. Jadi sudah include satu produk gitu. Jadi Oke, betul. pembeli merasa wah ada diskon gitu, kok diskon ongkos kirim atau dan Bundling paket gitu Pak John. bundling paket. Jadi semua kembali kepada pedagang sebenarnya. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Bang Gabriel cara membedakan QRIS yang asli sama yang abal-abal. Sebelum diproses, pastikan dulu Ya, nanti nama yang muncul itu sama, sesuai. Tuh. ya. Gitu. Dan Jangan pastikan bayar juga di tokonya, hmm, eh, nama tokonya toko Sejahtera, lalu ya, ketika scan QRIS muncul namanya Ricky gitu kan. Nah, itu ditanya dulu gitu kan. ya, Ini QRIS-nya betul. bener nggak gitu kan. Oke, Pak Riki sebentar. Ini Bang Gabriel mau nanya. Ya, Kalau pada seorang scan untuk mau transfer pakai QRIS, itu ada mode mode-nya untuk suara. 200.000 masuk, 100.000 masuk, kling, iya Pak. kling Dari gitu. sistem Ada masing-masing ada ya. soundnya, Betul. ada soundnya nggak di Oke, notifikasi penerimaan? oke. Kalau di GV sendiri kita ada notifikasi Pak. Jadi kita notifikasi dari email, dari notifikasi di dalam aplikasi notifikasi. Kalau kita send suara Pak, sama di aplikasi juga ada Pak di Android. Jadi kalau ada uang masuk telah terima sekitar 150.000 dari misalnya Postpay telah terima dari Oke. berapa. Itu ada Oh, Pak. itu Jadi suara ya? Suara ya? suara Pak bisa. Bahkan kan kalau sekarang udah viral Pak yang apa kayak standing yang harga cuma 300-500 ribuan yang bisa ngeluarin suara. Iya. Kita nggak perlu beli itu Pak, kita dari aplikasi juga bisa Pak. Sebelum itu viral kita Oh, udah bikin. Jadi di aplikasi, iya yang iya. penting aplikasinya standby di dalam aplikasi. Contohnya Pak, misalnya kita nih aplikasi standby layarnya kayak tukang nasi goreng. Jadi ketika dia masak, kan ada yang scan. Ketika scan saja, daripada dia harus cek HP, mendingan dia HP-nya standby, terus ada suara keluar. Setelah masuk, oh iya udah masuk, ya udah masuk beneran. Sambil ngegoreng dia kan, jadi Iya. nggak perlu harus istilah cek dulu nanti keburu gosong. Jadi mendingan nanti kalau saya udah bayar ya, nah, jadi dia nungguin dulu Pak, nunggu sampai ya, apa namanya ada suara, berarti benar konfirmasi masuk gitu. Jadi dia nggak Iya perlu harus betul. ninggalin tempatnya. Itu nih. Antisipasi Itu palsu juga kemudian ya, bukti-bukti betul, bukti-bukti transfer palsu itu juga ditunjukkan sama iya penjual. Oh sudah, padahal itu palsu ya. palsu. Mendingan apa konfirmasi pakai suara atau email atau di dalam sistem itu udah pasti kalau misalnya masuk itu udah pasti uangnya masuk daripada dia ngasih tunjuk bukti ya. Jadi kadang-kadang kalau di kami Iya. nggak perlu tunjukin bukti nggak apa-apa asal udah ada muncul email atau suara itu udah pasti masuk gitu. Gitu. Oke. Oke, Pak Riki, keren nih Pak Riki. Ilmu tentang kris.
luar biasa. Oke, Pak Riki, ada tema Biasa. tentang agen pos. Ya, mungkin saya akan memberikan sedikit informasi singkat aja gitu ya, karena keterbatasan waktu juga sudah mau setengah 12 nggak berasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang kesempatan Bapak Ibu UMKM, BUMDes, dan Koperasi untuk bekerja sama menjadi mitranya PT Pos dengan menjadi agen pos, gitu ya. Ini saya skip. Kenapa PT Pos Indonesia dan Interindo Atau Kreasi kami begitu gencar memberikan informasi mengenai peluang usaha ini? Karena kalau kita lihat nih dunia digital marketing ini sangat luas, sangat luar biasa, potensinya sangat tidak terbatas, Bapak Ibu. Pasar yang Bapak Ibu garap ini luasnya seluas dunia. Bukan cuma Indonesia, tapi bisa menjangkau negara-negara lain. Karena tidak ada keterbatasan wilayah kalau kita bicara soal digital marketing. Jadi kalau sekarang ini banyak, bukan cuma di Indonesia, tapi di hampir di seluruh dunia, kemudahan itu membuat orang belanja secara gampang, secara mudah. Gitu. Teknologi membuat mudah. Mau butuh apapun, Bapak Ibu tinggal buka handphone, belanjanya online, gitu ya, bayarnya online. Salah satu metode yang kita bahas hari ini adalah QRIS, gitu ya. Bukan cuma web marketplace di Indonesia saja, tapi Bapak Ibu juga bisa belanja barang-barang produk dari luar. Nah, saat ini ketika kita bicara belanja secara online, kita PT Pos Indonesia dan IAK juga mendorong teman-teman UMKM, BUMDes, dan Koperasi untuk bisa berjualan secara online. Karena marketnya tadi yang luas. Bayangkan kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha keripik singkong misalkan. Kemasannya sudah oke, sudah bagus, semua informasi kemasannya detail, jelas gitu ya. Itu terbuka peluang Bapak Ibu untuk ekspor. PT Pos ini memfasilitasi kiriman retail. Dalam arti ketika Bapak Ibu kirim keripik singkongnya nggak usah nunggu ngirimnya itu sampai 1 kontainer. Ada yang beli di Malaysia 1 pack dengan berat seperapat 250 gram itu bisa dikirim lewat PT Pos Bapak Ibu. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia dan juga masih BUMN ya, bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan PT Pos juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 200 negara nih Bapak Ibu. Nah, ini layanan yang nanti Bapak Ibu bisa terima ketika bergabung menjadi agen pos. Bisa menerima masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan, yang abodemen, PLN, PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Lalu juga menerima masyarakat sekitar yang mau top up pulsa, paket data, token listrik gitu ya. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Cover area PT Pos, nggak usah diragukan lagi, menjangkau seluruh Nusantara nih. Nah, karena hal tersebut PT Pos Indonesia juga selalu ditunjuk untuk pemerintah untuk pembagian bantuan dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok, Bapak Ibu sering melihat Pak Pos. Nah, lalu yang keempat, pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu jualan keripik singkong, pembelinya di Malaysia, beli cuma seperapat, 1 pack, ini bisa dikirim lewat pos. Lalu yang kelima, melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos juga sudah bertransformasi, membuat terobosan juga. Sekarang sudah ada kiriman COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang berjualan di media sosial. Di Facebook, Instagram, TikTok gitu ya. Pembelinya nggak mau bayar dulu. Maunya nanti kalau barangnya udah sampai. Nah, ini bisa menggunakan COD.
Lalu PT Pos juga sudah bekerja sama dengan 2 marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia dan Shopee, untuk memfasilitasi seller-seller dari Topet dan Shopee. Ada kiriman cashless. Nah, kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Karena di IAK kita satu saldo untuk semua, Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini dilakukan di satu aplikasi, satu saldo. Lalu aplikasi IAK ini bisa berjalan di handphone Android atau menggunakan web di laptop atau komputer. Yang ketiga, fee atau imbal jasa di IAK kita berikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee. Yang keempat, kalau ada pembatalan kiriman, selama barangnya atau paketnya masih di tempat agen ya, itu pembatalan bisa dilakukan dan saldo langsung kembali saat itu juga, real time. Nah, lalu yang kelima, buat Bapak Ibu sebagai pemilik agen pos yang pengelolaannya dilakukan staf, ini bisa memonitor laporan transaksi dan pergerakan saldonya. Nah, ini besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima, imbal jasanya untuk pengiriman, baik kiriman domestik maupun internasional. 3 teratas itu adalah kiriman yang paling banyak digunakan masyarakat untuk berkirim domestik. Ada pos same day, regular, dan next day. Fee yang nanti Bapak Ibu terima ini setidak-tidaknya 17,5%. Kalau omsetnya sebulan pengiriman sudah di atas 25 juta, persentasenya naik jadi 20%. Nah, coba kita simulasikan, kalau misalkan dalam sehari menerima kiriman paket sebanyak 40 paket per hari, dengan rata-rata ongkir 25.000. Maka omsetnya Bapak Ibu sebulan itu 25 juta. 25 juta dikali 17,5%, maka dapat fee lagi 4.375.000. Ini di luar keuntungan jualan barangnya, Bapak Ibu. Ini dapat fee dari pengirimannya ketika Bapak Ibu menjadi agen pos dan dikirim lewat pos. Kalau omsetnya sudah 100 juta, nah persentasenya naik 20%. 100 juta kali 20%, dapat fee lagi 20 juta. Nah, ini bahkan kalau dihitung-hitung kayaknya lebih besar fee dari ongkir nih daripada jualannya nih. Nah, ini gambaran agen-agen yang sudah bergabung. Nanti syaratnya memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, ada ketentuan jarak yang harus dipenuhi, mengisi dan melengkapi formulir, memiliki perlengkapan komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan, kalau perorangan atau individu, dengan melampirkan fotokopi KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, kaper buku tabungan, lalu NIB, nomor induk berusaha, dengan KBLI-nya 53202. Nah, kalau Bapak Ibu mau buka agen ekspedisi yang swasta, ini dibutuhkan yang namanya biaya franchise, biaya pendaftaran. Besarnya berbeda-beda mungkin ya. Kalau di Jakarta ada yang puluhan bahkan sampai ratusan juta untuk biaya franchise-nya. Nah, saat ini dari IAKA dan POS kami berkomitmen untuk mendukung teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi bahwa saat ini gratis tanpa biaya pendaftaran, tanpa biaya franchise. Nah, karena gratis jadinya perlengkapan, peralatan, sampai karyawan, semua harus disediakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu ya. Ini support kita. Nah, ini kontak saya, boleh dicatat buat Bapak Ibu. 0816 191
4786. Saya ulangi 0816 191 4786. Oke, mungkin masih ada sedikit waktu lagi buat yang ingin bertanya, silakan. Jadi peluang usaha agen pos ini sangat relevan dengan kondisi saat ini ya Pak Riki ya, di zamannya digital, jualan bisnis online gitu. Jadi para pedagang, pedagang produk online juga sekaligus jadi pengelola agen pos ya Pak Riki. Betul, betul. Nah, ada yang resen Pak John, Bang Gabriel, dari Pak Sigi. Silakan Pak Sigi. Di unmute dulu Pak. Oke. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Riki. Waalaikumsalam. Mas yang Ya, Pak Riki. Ya, saya dari Sigi Sulawesi Tengah ini, Bang. Oh, Siginya daerah jadi, sorry, maaf Pak. Ya, siap. Mungkin satu tadi ini menarik materi ini nanti bisa di-share juga. Kebetulan si yang menarik ini ada beberapa daerah kami ini, Pak, daerahnya agak agak jauh sih dari kota begitu. Gimana kira-kira bisa kerjasamanya gitu? Termasuk juga di PT Pos, Pak. Ada beberapa daerah itu sebenarnya membutuhkan layanan PT Pos karena kami kebetulan di pendampingan desa, Pak. Nah, salah satu untuk daerah desa itu untuk naik kategori, dia harus punya PT Pos. Nah, gitu loh, Pak. Jadi ini sebenarnya kalau memang memungkinkan peluang ini, sehingga kira-kira gimana kami di daerah ini juga bisa bekerja sama dengan PT Pos sehingga kriteria desa-desa supaya naik level dia, naik kategorinya, statusnya jadi desa. Karena di sini Pak ada 5 level, tertinggal, sangat tertinggal, kemudian berkembang, maju dan mandiri Pak. Salah satu syaratnya itu harus ada PT Pos. Nah, gitu loh, Pak. Nah, jadi itu mungkin Pak, dia kira-kira gimana ada saran atau solusinya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Oke. Nah, nanti kalau untuk pengajuan PT Pos boleh kontak ke saya Pak. Nanti kita butuh foto-foto tahap awal ya, foto-foto tempat sama share log-nya Pak. Gitu. Nanti kami koordinasi dengan kantor pos tempat, apakah memungkinkan untuk bisa dibuka agen pos di daerah tersebut. Gitu. Apa silakan catat nomor Pak Riki, Pak. Nah, Yes, saya sudah foto tadi Pak. Saya sudah foto tadi oke, dikirim. Oke. siap. Nanti boleh kontak Pak. Kontak-kontak Japri, Pak. Siap, siap. Ada Wah, lagi luar Pak biasa. yang mau ditanyakan? Iya, yang jaringan kris tadi tuh Pak, gimana sih maksudnya supaya kami juga bisa gimana kerjasamanya di daerah juga bisa coba kami kembangkan gitu Pak. Oke, silakan Pak Gabriel. Pak, kalau daerah kita nggak masalah Pak, karena kalau ngelihat merchant kita itu di database kita hampir semua daerah ada Pak. Di Papua ada, di Aceh ada. Nanti Bapak bisa kontak saya nanti untuk jaringan nanti saya bisa apa nanti bisa bantu Pak. Kita karena nanti kita bisa Zoom meeting kalau Bapak butuh apa namanya training ya untuk cara menggunakan QRIS, cara penggunaan nanti saya bisa bantu secara personal nanti untuk apa training Pak. Nggak masalah nanti kontak saya aja Pak. Gitu. Ya, siap. Nanti bisa di chat, dikirim aja di chat Pak. Nanti saya coba Oke, screenshot. saya buat Siap. siap Pak. Thank you Pak. Ya, kasih Pak. Ya. Pak Tandika ya. Oke, Terima sukses kasih, ya Pak. Pak. Oke. Baik Pak John, mungkin bisa kita akhiri Oke, Postpreneur kita ke 142 hari ini. Boleh oke, dikasih spill Pak, topik kita minggu depan Pak, silakan. oke. Terima kasih yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Gabriel Radewa Purba atas paparan materinya yang luar biasa, memberikan
insight tentang ilmu kris ya. Apa itu kris, apa jenis-jenisnya, apa latar belakangnya, sejarahnya, dan masa depannya itu bagaimana. Ternyata kris itu juga akan berkembang, tidak hanya pembayaran. Dan tadi ada MNC ya, MNC ya, apa namanya tadi. Edisi. Model begitu, dan terus akan berkembang karena namanya Ya. teknologi tentunya kita tetap selalu mengikuti dengan tren-tren support dari teknologi. Tapi yang paling utama tentunya kita tetap waspada dari segala fraud ya, dari segi penipuan dan sebagainya. Kita tingkatkan lagi informasi atau kita membaca mode operandi ya tentang penipuan kris dan sebagainya agar kita bisa mengamankan aset dari bisnis kita. Juga terima kasih Pak Riki ini sudah menemani saya untuk kegiatan webinar kali ini, dan teman-teman semuanya para peserta webinar tadi Pak Riki juga menawarkan peluang usaha agen pos. Silakan daftar dan nikmati mungkin bagaimana berwirausaha untuk agen pos. Pak Riki juga dia akan minta peluang untuk kita membuka pelatihan ya bagi yang ingin mendaftar untuk usaha agen pos. Untuk tema satu webinar Postpreneur 143 yang akan datang itu merupakan Postpreneur kita yang terakhir di tahun ini. Dan temanya adalah peradilan rock lokal ya Pak Riki. Kita akan menutup sesi webinar kita Postpreneur kita pada tahun ini dengan menghadirkan para pelaku usaha UMKM yang ada di grup kita untuk bisa mempresentasikan usaha-usahanya ya, agar bisa mendapatkan benefit ya. Sudah mengikuti webinar kita dan mereka juga akan memaparkan tentang usahanya. Tentunya kita saling mendukung, saling support, dan PT Pos Indonesia dalam hal ini saya dan Pak Riki mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dalam acara webinar kita kali ini. Sampai ketemu di webinar ke-143 di Kamis depan dengan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak Joni. Makasih Bang Terima Gabriel. kasih, makasih Pak Riki, makasih Terima teman-teman kasih. lainnya. Makasih semua Selamat Bapak Ibu. siang. Salam sukses. Pak Edi juga Sukses. dari Bali. Sukses Pak. Makasih Pak Bali ya. Teman-teman semuanya, makasih. Makasih Pak. Mari. Siang. Ya, kita akhiri. Terima kasih.